Ya, saya dikasih kesempatan untuk sharing mengenai kesehatan mental orang tua gitu. Menurut saya ini hal yang penting sekali ya gitu karena orang tua itu kan juga merupakan pihak yang cukup penting gitu untuk dijaga kesehatan mentalnya gitu karena orang tua yang sehat gitu juga akan membuat anak atau bisa mendidik anak juga dengan lebih maksimal. Nah, perkenalkan nama saya Wiwit, saya adalah psikolog. Jadi mungkin agak sedikit berbeda dengan psikiater ya gitu, di mana kalau psikiater itu dari Fakultas Kedokteran, lalu mereka ambil jurusan atau ambil profesi kejiwaan, sedangkan saya kalau psikolog itu dari Fakultas Psikologi gitu. Saya banyak memberikan seperti ini penyuluhan gitu dan juga counseling secara pribadi. Nah, secara umum kita akan bahas tentang kesehatan mental itu apa, terus bagaimana ciri-ciri orang yang sehat mental dan orang yang mungkin ada masalah gitu dengan kesehatan mentalnya, lalu apa yang bisa dilakukan gitu untuk menjaga kesehatan mental kita sebagai orang tua. Nah, pertama gitu ya, mungkin kalau kita ngomongin sehat ya, semua orang mikirnya adalah oh olahraga gitu. Oh benar gitu, itu benar sekali. Salah satu hal yang paling sering dikaitkan dengan kesehatan adalah fisik atau kondisi badan yang sehat gitu. Tapi ternyata ibu-ibu, bapak-bapak, rekan-rekan sekalian, sehat itu tidak cuma fisik loh gitu, karena Badan Kesehatan Internasional itu sudah mendefinisikan sehat sebagai kondisi sejahtera yang di dalamnya ada fisik. Jadi fisik itu salah satunya, tapi juga mental dan sosial gitu. Sehingga kesehatan mental gitu juga jadi satu hal yang penting sebenarnya untuk membantu kita menjadi sehat gitu. Jadi sehat itu bukan karena kita nggak punya penyakit ya gitu, enggak gitu. Tapi juga kita bisa stabil atau sejahtera secara mental. Nah, eh, pasti habis itu bertanya-tanya, jadi orang yang kalau sehat mental itu kayak gimana gitu. Nah, umumnya gitu orang yang sehat mental itu pertama dia tahu apa yang menjadi kekuatan atau potensi dirinya atau kelebihan dirinya. Jadi kalau misalnya ibu-ibu di sini nih gitu menjadi orang tua gitu, ibu tahu gitu apa yang menjadi kekuatan ibu sebagai orang tua. Misalnya saya merupakan orang tua yang penyayang, misalnya gitu, atau saya adalah orang tua yang punya kekuatan yaitu saya mau mendengarkan anak saya cerita misalnya. Nah, jadi kalau kita sehat mental, kita tahu apa yang menjadi kekuatan atau potensi atau kelebihan kita gitu. Orang yang sehat mental juga dia bisa menghadapi tekanan sehari-hari. Jadi kayak misalnya, oh di rumah banyak kerjaan nih yang harus dilakukan, itu bisa dikelola dengan baik gitu. Dikelola dengan baik mungkin aja bukan artinya kita bisa menyelesaikannya semuanya dengan sempurna gitu, tapi kita bisa coba selesaiin satu-satu dulu, cek prioritas seperti itu. Yang penting hari demi hari itu kurang lebih berjalan dengan baik, kita nggak ada masalah kalau ketemu dengan tantangan ataupun tekanan. Nah, orang yang sehat mental tuh juga produktif gitu. Produktif artinya apa? Dia kalau ada ibu-ibu yang bekerja bisa tetap bekerja, kalau ibu-ibu yang di rumah gitu bisa tetap melakukan kegiatannya sehari-hari tanpa ada hambatan gitu. Hambatan misalnya seperti apa? Misalnya hambatannya susah banget untuk tidur kayak gitu. Itu hambatan dalam mengerjakan kegiatan sehari-hari. Atau dulunya saya bisa eh, beres-beres rumah gitu, ngerjain semuanya dengan baik. Sekarang apa-apa saya susah sekali kayak kehilangan energi gitu. Itu kan berarti terhambat kehidupan sehari-harinya. Atau saya dulu eh, orangnya lebih santai, sekarang banyak banget yang saya pikirin, sampai saking seringnya saya mikirin itu, saya nggak bisa mengerjakan sesuatu yang harus saya kerjakan. Berarti kan itu mulai terhambat gitu. Nah, sedangkan orang yang sehat mental mungkin punya banyak yang dipikirin gitu, tapi pikiran itu tidak mengganggu kegiatannya. Gitu.
Nah, orang yang sehat mental juga dia bisa berkontribusi gitu. Nah, gimana sih kalau orang tua berkontribusi? Ya, orang tua misalnya bisa punya waktu untuk anaknya, bisa mendidik dan membesarkan anaknya dengan baik, itu berkontribusi artinya. Bapak, Ibu gitu bisa berkontribusi baik untuk pertumbuhan anak. Gitu. Nah, sebaliknya, gimana kalau misalnya ada orang tua yang mungkin sepertinya gitu punya masalah dalam kesehatan mental? Nah, biasanya yang sering saya temukan juga adalah pertama, orang tua menjadi lebih cemas dengan banyak hal dibandingkan dulu sebelum jadi orang tua. Jadi semuanya bikin cemas gitu. Jadi takut ngapa-ngapain gitu. Takut anaknya begini, takut anaknya begini, takut anaknya begini gitu. Jadi susah banget mereka mengatasi ketakutan atau kecemasan itu. Lalu mungkin ada masalah kesehatan mental jika saat menjadi orang tua malah jadi susah mengatur emosi dirinya sendiri di depan anak. Kalau dulu mungkin sebelum jadi orang tua, kalau marah masih bisa diatur gitu. Diatur maksudnya oh tahu kapan harus ngomong, kapan enggak gitu. Tapi semenjak jadi orang tua gitu, itu ibu atau bapak lebih gampang sekali marah gitu untuk hal-hal kecil. Dan mungkin marahnya itu bisa di depan anaknya, atau bisa aja ada masalah dengan pasangan lalu marahnya ke anaknya. Mungkin saja itu kondisi kesehatan mentalnya sedang mengalami masalah gitu. Lalu sulit untuk mengelola hidupnya, tadi saya kasih contoh, sulit tidur, sulit untuk makan, bahkan sulit sekali untuk istirahat gitu. Dan sulit punya waktu berkualitas bersama anak karena apa? Karena nggak punya tenaga lagi gitu. Semuanya kayaknya energi saya tuh rendah sekali. Saya nggak punya semangat. Bangun tidur tiap hari kayaknya nggak ada semangat gitu. Jadi jangankan punya waktu bersama anak gitu, ngerjain tugas sehari-hari aja tuh kesulitan gitu. Lalu orang tua yang dulu dia cukup peduli dengan anaknya, dengan rumah, dengan pasangannya. Sekarang jadi nggak peduli gitu dengan apa yang terjadi di anaknya, nggak peduli. Rumah mau berantakan dan lain-lain tuh saya nggak peduli lagi gitu. Pasangan mau kayak gimana saya nggak peduli lagi gitu. Jadi hilang kepedulian. Berarti mungkin ada sesuatu terkait dengan kesehatan mental dan juga merasa putus asa gitu sebagai orang tua, nggak bisa ngapa-ngapain gitu sebagai orang tua. Nah, mungkin ini adalah tanda-tanda gitu bahwa sepertinya ada sesuatu nih gitu di diri kita sebagai orang tua yang mungkin bisa dikonsultasikan seperti itu. Nah, saya ingin kasih satu video gitu yang menunjukkan bahwa orang tua itu juga menjadi peran penting gitu bagi anaknya. Karena umumnya gitu, apalagi kalau misalnya anaknya masih kecil, keluarga atau rumah itu adalah lingkungan paling dekat sama mereka gitu. Jadi, anak itu biasanya akan lihat ke orang-orang sekitarnya, dan bisa saja memodel atau meniru gitu apa yang dilakukan oleh orang di sekitarnya, termasuk orang tua. Nah, saya kasih lihat videonya tentang bagaimana anak mungkin akan meniru apa yang dilakukan orang tua. It looks like rain again today. Dark clouds gather and fill the sky. Don't know how to talk to you, just know how to say goodbye. Have you actually got a driver's license? Go back where you came from. Learn to speak English. Go back where you came from. Is that what you think? Nah, ini memang judulnya adalah Children See, Children Do gitu. Jadi apa yang dilihat gitu, terutama kalau anaknya masih kecil, itu mereka punya kemungkinan besar untuk meniru gitu, karena mungkin mereka belum paham sebenarnya
Kenapa orang lain melakukan itu? Mereka cuma meniru saja gitu. Jadi memang orang tua itu punya potensi gitu untuk membantu anaknya tumbuh dengan maksimal dengan memberikan contoh yang baik juga gitu. Nah, orang tua ke anak ini hubungannya memang cukup dekat ya gitu. Maksudnya apa yang dilakukan orang tua gitu di dalam rumah gitu itu bisa saja menjadi satu hal yang baik gitu atau sebaliknya buruk gitu bagi kondisi anak. Contohnya gimana? Lingkungan yang aman. Nah, pertama kali lingkungan paling dekat dari anak itu adalah rumah gitu ya, rumah dan orang-orang di dalamnya. Rumah itu bisa menjadi tempat yang aman, bisa menjadi tempat yang tidak aman. Kalau banyaknya kekerasan di dalam rumah gitu, itu akan menjadi tempat yang tidak aman. Tapi kalau rumah itu dipenuhi dengan kasih sayang gitu, itu akan menjadi aman gitu. Nah, menjadi pihak yang dicontoh tadi gitu, children see, children do. Kalau orang tuanya marahnya teriak-teriak gitu, mungkin saja anak punya anak jadi melihat, oh kalau marah tuh memang harus teriak-teriak gitu. Jadi dia akan melakukan seperti itu gitu. Makanya apa yang dilakukan orang tua itu bisa sebenarnya dilihat oleh anak gitu atau menjadi rekan bercerita gitu. Salah satu yang sering terjadi nih di anak-anak remaja gitu ataupun orang-orang dewasa yang datang ke saya adalah kalau mereka punya masalah terkait kesehatan mental, mereka tidak punya teman cerita dan itu akan memperburuk masalah mereka. Nah, orang tua itu bisa menjadi salah satu tempat gitu di mana mereka aman buat cerita. Nah, jadi kita berarti perlu membuat kesempatan anak mau bercerita. Salah satu yang bisa dilakukan adalah mendengarkan mereka. Apapun yang mereka katakan gitu, dengerin aja dulu. Jangan dibantah gitu, jangan disalah-salahin gitu. Nanti kalau mereka sudah selesai untuk cerita, baru kasih tahu bagian mana yang sebenarnya kurang tepat. Seperti itu. Nah, begitu pentingnya kesehatan mental orang tua ini gitu. Makanya kita sebagai orang tua mungkin punya beberapa cara yang bisa kita lakukan untuk menjaga kesehatan mental. Misalnya seperti ini, punya gaya hidup sehat gitu. Jadi ternyata memang fisik itu kan menjadi bagian dari kesehatan ya gitu. Punya gaya hidup yang sehat itu bisa dilakukan oleh orang tua. Pertama adalah istirahat cukup gitu. Nah, mungkin di sini ada bapak ibu gitu yang anak-anak masih kecil, masih bayi terus protes. Gimana cara saya bisa istirahat cukup nih gitu, Bu gitu. Ya, itu memang akan jadi tantangan kalau anaknya masih kecil. Nah, salah satu cara yang bisa dilakukan adalah pertama, kalau bisa tidur cepat, atau kalau punya kesempatan tidur atau istirahat, tidur di situ gitu. Misalnya pas anak-anak lagi tidur gitu, ambil kesempatan untuk tidur juga gitu. Atau ngobrol sama pasangan, jadi kayak gantian nih gitu. Saya mau tidur dulu sejam, tolong liatin anak kita kayak gitu. Jadi gantian. Punya nutrisi yang baik gitu, berarti menjaga makanan, asupan makanan gitu, dan juga berolahraga gitu, itu juga hal yang penting. Dan juga kurangi merokok, itu memang dianjurkan untuk membantu setidaknya menjaga kesehatan fisik kita. Lalu yang bisa dilakukan lainnya adalah punya orang-orang untuk tempat cerita gitu ya. Kalau kita sendiri gitu, semua masalah kita tanggung sendiri, itu tampaknya akan sangat berat dan mungkin itu membuat kita merasa sendirian. Nah, ibu-ibu, bapak-bapak atau rekan-rekan di sini punyalah orang-orang yang bisa dipercaya untuk bercerita gitu. Karena itu membuat kita merasa ada yang mendengarkan dan juga bisa mendapatkan dukungan. Nah, ini juga penting ngobrol sama pasangan gitu. Jadi anak itu kan memang bukan tanggung jawab ibunya saja ya gitu, tapi juga tanggung jawab ayah gitu, berdua gitu. Nah, ngobrol mungkin bapak ibu gitu perlu punya waktu gitu untuk ngobrol sama suami atau istri masing-masing. Ngobrol tentang apa yang dirasakan, masalah apa yang dihadapi kalau pas lagi ngurus anak. Misal ngobrol tentang bagi tugas gitu, lalu cari solusi. Kayak tadi misalnya aku tidurnya kurang nih gitu, boleh nggak ya gitu aku dibantu sejam aja biarin saya istirahat dulu gitu, tolong gantian gitu. Itu kan cari solusi ya, seperti itu. Nah, membuat struktur gitu. Ini yang biasanya mungkin kalau misalnya ibu-ibu gitu yang banyak yang harus dikerjakan gitu, akan lebih
lebih mungkin ini bisa lebih membantu ibu-ibu gitu. Jadi catat gitu kegiatan-kegiatan yang memang sudah pasti akan dilakukan. Jadi kayak misalnya, oh anak saya makannya jam 9. Oh nanti anak saya tidurnya biasanya di jam 11 gitu. Oh saya sebagai ibu, saya nanti punya waktu buat diri saya sendiri tuh jam 10 misalnya. Atau saya harus masak kira-kira di jam berapa. Jadi ibu tahu gitu apa yang perlu dilakukan dalam satu hari. Dan kalau memang ternyata banyak sekali yang dilakukan, coba tulis Bu gitu ya, tulis beberapa hal yang harus dilakukan dan buat prioritas gitu. Mungkin kita nggak bisa melakukan semuanya gitu dengan maksimal, karena kita juga bukan superhero ya yang bisa ngerjain semuanya gitu. Nah, ambillah beberapa prioritas di awal yang harus dikerjakan. Nah, belajar kenal sama diri kita gitu. Ibu-ibu gitu perlu untuk tahu apa sih yang bikin saya kesel gitu. Apalagi kalau ngadepin anak gitu. Saya sering nih kalau misalnya ngobrol sama klien nanya, "Ibu marahnya sama anak kenapa?" gitu. Ibu bikin yang buat ibu sedih gitu itu apa sih gitu saat berhadapan sama anak. Yang buat ibu bahagia gitu apa saat berhadapan sama anak. Jadi kita bisa tahu, oh saya marahnya karena ini, saya sedih karena ini, dan bahagia karena ini. Mengetahui hal-hal yang bisa membantu nenangin diri gitu. Karena kalau lagi emosi itu sebenarnya kita perlu tenang dulu ya Bu ya gitu. Dan mungkin Ibu perlu cari tahu apa yang bisa bantu tenangin diri. Ada orang yang bisa tenang kalau dia minum dulu gitu. Jadi kalau lagi kesel banget ya, dia nggak akan marah-marah dulu ke anaknya, tapi dia ambil waktu untuk minum dulu sebentar gitu. Ada yang ngambil nafas, jadi bernafas dengan pelan gitu. Jadi tarik nafas pelan, keluarkan pelan gitu. Itu bisa membantu tenangin diri. Atau ada yang memilih untuk udah saya dengerin lagu aja bentar dulu. Atau ada yang milih oke saya eh, ke kamar gitu, saya nenangin diri saya, terus saya bilang oke nggak apa-apa kok gitu. Jadi kita punya berbagai cara untuk nenangin diri. Punya waktu untuk diri sendiri. Nah, ini menurut saya ini hal yang penting ya, Bu ya. Kayak tadi gitu, ngobrol sama pasangan bilang, boleh nggak saya dikasih kesempatan setengah jam aja gitu, supaya saya bisa makan dengan tenang, atau bisa setengah jam aja saya bisa tidur dengan tenang. Gitu, minta waktu gitu, supaya ibu bisa punya waktu sendiri. Nah, ini nanti cara nafas gitu ya. Cara nafasnya sederhana gitu. Pokoknya bernafas, tarik nafas dalam, lalu keluarkan. Dan kalau ibu punya kalimat-kalimat pendek yang menenangkan gitu, itu bisa dikatakan ke diri sendiri. Jadi pas ambil nafas, pas keluarin bilang oke. Misalnya nama saya Wiwit ya, saya akan bilang oke, tenang Wit, tenang. Tenang Wit, kayak gitu. Ini nanti akan lewat kok misalnya. Nah, saya biasanya itu cara saya untuk tenangin diri. Ini saya skip aja. Apalagi yang bisa dilakukan? Nah, orang-orang sering bilang, berpikir positif dong gitu ya. Saya juga setuju dengan berpikir positif, tapi juga perlu realistis gitu. Nah, gimana nih cara ngelolanya? Pertama, kalau ketemu dengan masalah misalnya, pastilah ya pertama kali jadi orang tua tuh ketemu banyak sekali masalah gitu. Ngadepin anak nggak tahu gitu. Tapi kita mungkin bisa melihat ini bukan sebagai masalah, tapi sebagai kesempatan buat kita. Misalnya kayak, oke, memang ini susah sih ngadepin anak ini, tapi itu kesempatan saya untuk belajar lebih sabar, misalnya. Atau misalnya ketemu anak yang udah remaja gitu. Wah, anak remajanya yang menantang sekali ya gitu. Tapi saya perlu dengerin dia. Ini kesempatan saya untuk kenal sama dia gitu. Jadi lihat masalah sebagai kesempatan gitu. Nah, seimbang gitu. Saya juga perlu mengingatkan bahwa nggak semua hal itu selalu negatif gitu. Coba juga ingat hal-hal yang baik yang Bapak Ibu punyai dan yang positif gitu. Jadi misalnya punya anak itu pasti ada tantangannya gitu. Tapi daripada kita melihat yang jelek-jeleknya terus gitu, coba lihat apa sih gitu yang Bapak Ibu dapatkan gitu selama menjadi orang tua. Misalnya, oh saya bisa melihat anak saya tumbuh dengan baik gitu. Saya bisa punya kesempatan untuk semakin kenal sama diri saya gitu. Jadi kita juga perlu seimbang ya gitu melihatnya. Dan
ini saya mau tekankan ya, menjadi orang tua itu nggak ada sekolahnya. Mungkin sekarang ada nih webinar-webinar kayak gini gitu, tapi sebenarnya nggak ada sekolah formalnya. Jadi Bapak Ibu kalau mengalami kesalahan atau melakukan kesalahan saat menjadi orang tua, itu tidak apa-apa, itu manusia kok gitu. Jadi berikan juga gitu, maafkan diri sendiri kalau pernah melakukan kesalahan gitu, dan belajar untuk memperbaiki kesalahan. Dan ini yang paling penting, kalau ternyata kondisi Bapak Ibu udah nggak bisa lagi gitu, maksudnya sudah sangat mengganggu, udah ngobrol sama pasangan nggak selesai-selesai gitu, Bapak Ibu nggak bisa menjalankan kehidupan sehari-hari, mungkin memang saatnya perlu mencari bantuan lebih dari situ. Jadi misalnya ke profesional, ke dokter gitu, ke misalnya di situ ada bidan tanya misalnya, atau ke profesional bisa, atau ke pemuka agama jika yang diperlukan adalah untuk menenangkan diri gitu dari sisi agama gitu. Karena mencari bantuan itu bukan artinya lemah gitu. Artinya kita kuat mengakui bahwa kita punya keterbatasan dan kita perlu untuk dibantu. Itu kekuatan seperti itu. Jadi terima kasih gitu. Saya punya waktu kayak udah lewat. Saya harap ada diskusi yang mungkin bisa membantu Bapak Ibu gitu lebih detail gitu dengan terkait dengan masalah yang dihadapi. Terima kasih. Saya akan stop sharingnya. Iya, Ibu Wiwit, terima kasih banyak untuk pemaparan materinya. Nah, habis ini memang ada questions dan answers, ada Q&A, ada beberapa pertanyaan yang sudah masuk ke kami, Bu. Dan saya ada beberapa pertanyaan yang sama sebenarnya ya, tipe-tipe serupa. Saya akan jadikan beberapa pertanyaan yang sama. Jadi ibu-ibu terima kasih yang sudah mengirimkan pertanyaan. Nah, ini ada pertanyaan yang hampir sama seperti ini, Bu Wiwit. Dari Ibu Sylvia, Ibu Natalia, dan Ibu Anugraheni Lestiowati. Pertanyaannya adalah, bagaimana cara menghadapi tingkah laku anak yang susah diatur dan terlalu aktif? Dan hal praktis apa untuk mengatasi anak-anak yang super aktif? Dan kemudian, karena ini hampir sama ya Bu, saya jadikan satu. Bagaimana membina anak supaya nurut dengan satu perintah atau permintaan. Jadi ini hampir sama ya Bu pertanyaannya. Oke Bu ya. Jadi menghadapi anak yang susah diatur dan terlalu aktif, bagaimana hal-hal praktisnya dan supaya anak nurut dengan satu permintaan atau perintah. Begitu Bu. Oke, terima kasih Bu Nil. Memang kalau anak yang aktif itu berarti dia sebenarnya memang punya energi yang cukup banyak ya gitu ya, ibu-ibu untuk dikeluarkan atau diekspresikan gitu. Dan kadang-kadang anak-anak yang aktif ini gitu ya, memang dia perlu kegiatan yang lebih banyak gitu daripada anak-anak biasanya gitu. Jadi ini memang akan jadi tantangan tersendiri gitu buat Bapak Ibu. Kalau misalnya punya kesempatan gitu di mana mereka bisa diikut sertakan di kegiatan yang mereka sukai gitu. Jadi misalnya anaknya suka main bola gitu ya, ikut dia. Saya nggak tahu misalnya ada les bola gitu atau ada kegiatan bola gitu. Itu bisa seperti itu. Atau ada juga gitu yang kita artinya entah ibu gitu atau bapaknya gitu, berarti memang bisa nih ngajak dia misalnya untuk berkegiatan di luar ruangan gitu jika memang memungkinkan gitu. Jadi untuk jalan, untuk mengeksplor banyak hal gitu. Jadi itu untuk membantu mengekspresikan energi yang mungkin banyak yang dia miliki ya gitu. Jika ternyata keaktifan itu memang ya pada dasarnya anaknya aktif dan bukan karena masalah kesehatan lainnya gitu. Nah, jadi biasanya itu kita salurkan gitu energinya gitu, karena sebenarnya aktif itu juga adalah hal yang baik juga gitu Bu gitu. Jangan sampai gitu kita anggap oh anaknya terlalu aktif berarti dia
susah banget gitu untuk diam gitu. Mungkin gitu ada cara gitu untuk dia bisa diam gitu. Bapak Ibu bisa lihat gitu kapan nih gitu. Biasanya dia bisa aktif anteng gitu dalam waktu misal 10 menit gitu. Itu di saat-saat seperti apa gitu. Nah, mungkin di saat-saat seperti itulah dia memang bisa fokus gitu untuk diam. Tapi kalau memang dia maksudnya cukup aktif itu artinya kalau adiknya mungkin cukup lari-lari sebentar gitu, dia perlu lebih banyak gitu. Ya memang mungkin kita perlu memberikan waktu gitu buat dia untuk berkegiatan atau misalnya diikut sertakan dalam kegiatan-kegiatan di rumah. Jadi misalnya kayak kan dia banyak gerak nih gitu. Coba minta dia untuk ambilin sesuatu gitu. Jadi dia nyalurin energinya juga gitu. Kalau ada apa-apa boleh nggak tolong ambilin ke sini gitu. Atau dibuat kegiatan yang sifatnya bisa ngeluarin energi tapi juga kreatif. Jadi kayak misalnya hari ini kita mau apa ya di rumah gitu ada kegiatan mencari hadiah misalnya gitu mencari harta karun gitu jadi kita bikin satu kegiatan di mana mereka bisa bergerak gitu lalu ada sesuatu yang mereka dapatkan. Nah, pertanyaan kedua, gimana caranya supaya anak bisa nurut gitu ya. Nah, sebenarnya ada masa-masa usia gitu ya, masih mungkin anak-anak usia 3 tahun gitu, 4 tahun, di mana mereka biasanya bilang enggak gitu, enggak mau nurut gitu. Memang itu adalah masa-masanya gitu. Nah, mungkin yang saya ingin apa ya jelaskan dulu adalah anak yang nurut itu kadang-kadang tergantung nih nurutnya kayak gimana. Kadang-kadang gini, kadang-kadang kita mau anak nurut supaya semuanya aman gitu. Maksudnya aman tadi kalau anak aktif gitu, saya pengen anaknya diem aja supaya apa? Supaya sayanya tenang gitu. Nah, kadang-kadang untuk hal seperti itu memang agak sulit ya gitu. Nah, gimana caranya supaya bisa nurut? Ini memang pertanyaan yang susah. Kalau misalnya ditanya gini, kalau ibu-ibu punya waktu sebenarnya untuk nanya gitu, coba cari tahu dulu gitu, kenapa ya anak itu tetap melakukan hal itu walaupun kita larang. Jadi misalnya kita ajak ngobrol, Kak gitu, kenapa ya Kak gitu? Tadi kan Mama bilang Kakak stop gitu, nggak usah nggak usah main-main dulu gitu. Tapi kayaknya Kakak masih pengen banget ya buat main ya gitu. Kenapa sih Kak gitu? Apa yang menarik Kak gitu? Karena jangan-jangan pas kita bilang stop itu memang sesuatu hal yang mereka sukai gitu dan mereka nggak mau gitu untuk berhenti. Nah kadang-kadang kan kita juga gitu ya. Kalau misalnya kita ketemu dengan sesuatu yang kita suka terus justru berhenti, oh kita berontak gitu. Jadi kita perlu tahu dulu apa yang membuat mereka nggak berhenti atau misalnya nggak mau ngikut. Jangan-jangan itu adalah hal yang dia sukai gitu. Nah, kalau itu adalah hal yang dia sukai, biasanya kasih waktu dia untuk berpisah gitu. Jadi contoh dulu saya pernah melakukan ini ke ponakan saya gitu. Jadi ponakan saya itu suka banget dia main air di kamar mandi gitu. Tapi dia tahu bahwa dia harus keluar dari kamar mandi. Jadi saya suka bilang, "Oke, kamu seneng ya gitu sama main air gitu. Tapi kita nggak bisa main lama-lama di sini. Cuman saya panggilnya bilangnya Bude. Bude akan kasih waktu kamu 15 detik gitu. Jadi Bude akan hitung sampai 15 habis itu kita keluar. Gitu. Jadi di 15 detik itu ponakan saya tuh wah ngeluarin air gitu. Karena habis itu dia keluar. Gitu. Jadi kasih kesempatan untuk stop gitu. Nah, jadi pertama tahu dulu, cari tahu dulu kenapa anak nggak bisa gitu atau nggak mau berhenti. Lalu dua, kasih waktu dia untuk berhenti gitu ya. Lalu yang ketiga, ini buat anak-anak yang lebih kecil nih terutama, kalau ternyata yang mereka lakukan itu sangat berbahaya gitu ya, kita memang perlu langsung ambil sih dari tempatnya gitu jika itu sangat berbahaya gitu. Misalnya kita tahu itu adalah tempat yang bisa membuat mereka jatuh gitu atau di situ banyak benda-benda tajam, kita memang perlu ambil gitu. Karena masih kecil tuh sebenarnya bisa. Tapi kalau udah besar, anaknya semakin bisa diajak ngobrol, saran saya ajak ngobrol dulu gitu. Seperti itu, Bu. Oke, terima kasih Bu Wiwit. Pertanyaan berikutnya dari Ibu Lastiur Bintang Cibro. Bagaimanakah ciri-ciri orang tua yang sehat mentalnya luar dan dalam? Iya, tadi mungkin udah ada beberapa ya gitu. Jadi saya mau tekankan, sehat mental itu bukan berarti kita nggak punya masalah ya
gitu. Kita semua punya masalah gitu. Tapi kalau dia sehat mental, masalahnya oke mungkin berat, tapi dia bisa lewati dengan mungkin tidak sempurna gitu, tapi dengan baik. Dengan baik itu artinya kehidupannya sehari-hari itu tidak terganggu. Mungkin kalau ada masalah dia bisa cerita ke orang lain, dia bisa cari solusi gitu, dia bisa mencoba melakukan solusinya. Lalu sehat mental juga tadi, kalau merasakan emosi tertentu masih bisa dikelola dengan baik gitu, nggak dikeluarin gitu ke pasangan atau anak dengan maksudnya dengan nggak pakai mikir dulu gitu. Orang yang sehat mental juga tahu gitu dia walaupun dia orang tua yang tidak sempurna gitu, tapi dia punya gitu kekuatan-kekuatan yang bisa dia lakukan. Kayak tadi, saya adalah orang tua yang akan dengerin anak saya. Itu salah satu kekuatan saya gitu. Dia tetap ketemu gitu hal-hal yang menjadi kekuatan dirinya. Karena ada beberapa orang tua yang mungkin memang sudah butuh gitu untuk konsultasi, sampai kalau ditanya apa yang menjadi kekuatan dia sebagai orang tua atau apa hal baik yang dia punya sebagai orang tua, dia nggak bisa ketemu gitu tentang itu. Jadi itu dan ya kurang lebih sih seperti itu, tetap bisa bekerja, beraktivitas seperti biasa walaupun dengan menghadapi masalah gitu. Baik, terima kasih Bu Wiwit. Pertanyaan berikutnya, wah ini sepertinya temanya sangat menarik ya Ibu-Ibu ya. Banyak ini pertanyaannya ini. Dari Ibu Rina Yusuf, bagaimana mendeteksi anak yang mengalami gangguan mental, Bu? Oke, anak ya. Kalau anak biasanya gangguan kesehatan mentalnya itu sebenarnya kayak beririsan atau berdekatan dengan perkembangannya gitu. Jadi jadi kita memang perlu kadang-kadang gitu ya perlu melihat anak ini dibandingkan dengan anak-anak seusianya gitu. Itu yang kalau anak-anak yang masih kecil, contoh ya, misalnya umumnya gitu ya anak-anak kalau umur 1 tahun itu bisa menyebutkan satu kata gitu dengan kita bisa mengerti gitu apa yang dia katakan misalnya atau di usia 2 tahun udah ada 2 kata yang bisa keluar gitu. Kalau misalnya dibandingkan dengan anak-anak seusianya itu nggak keluar gitu, mungkin itu bisa dicek ke dokter gitu karena biasanya berdekatan. Kalau anak-anak kecil tuh biasanya ada gangguan perkembangan itu deket banget gitu sama kesehatan mental. Tapi buat anak-anak yang sudah lebih besar gitu, bagaimana cara tahu anak mungkin gitu ya sepertinya ada masalah gitu dengan kesehatan mentalnya. Salah satu yang juga sering muncul adalah kita bisa perhatikan emosi gitu. Pertama, anak kan umumnya sangat senang ya berinteraksi ya, gitu. Jadi jika ada anak yang kalau di luar ruangan gitu sama sekali nggak mau ngomong, tapi hanya mau ngomong di rumah gitu. Nah, mungkin itu bisa menjadi salah satu hal yang kita perlu perhatikan gitu. Kenapa ya gitu kok di antara teman-temannya dia benar-benar diem banget, tapi di rumah mau ngomong. Nah, mungkin ada sesuatu yang membuat dia khawatir atau cemas. Atau anak yang kalau emosi gitu itu mungkin sampai ke tindakan-tindakan yang bisa menyakiti gitu dirinya sendiri ataupun orang lain. Contoh kalau misalnya marah gitu dia dan melempar gitu. Berarti kan ada kesempatan dia ataupun orang lain tuh tersakiti gitu. Nah, itu juga mungkin perlu dicek gitu. Bagaimana pengendalian emosinya. Atau anak yang awalnya dia bisa nih seneng nih ngobrol sama teman-temannya, main sama teman-temannya, tapi satu ketika pelan-pelan dia menarik diri dari teman-temannya, langsung mau di kamar aja, nggak mau keluar gitu. Nah itu kita juga perlu perhatikan karena ada perubahan gitu yang terjadi gitu. Atau anak yang biasanya ceria, banyak ngobrol, tiba-tiba tertutup sama sekali gitu. Itu perlu menjadi ciri-ciri juga gitu. Atau kalau anak yang udah mulai sekolah nih gitu, awalnya dia bisa sekolah walaupun sekolah online, sekarang sama sekali nggak mau ke sekolah gitu. Itu juga bisa jadi perhatian. Kurang lebih sama sih gitu. Jadi kehidupan sehari-hari anaknya mulai terganggu gitu. Yang awalnya bisa berinteraksi jadi enggak, ekspresi emosinya juga
mungkin terganggu dan bisa menyakiti dirinya sendiri maupun orang lain gitu. Interaksinya pelan-pelan mulai berubah dan mulai tertutup gitu. Itu bisa menjadi ciri-ciri atau tanda-tanda sebenarnya eh, untuk lebih mendampingi anak gitu. Oke, terima kasih Bu Wiwit. Nah, ini ada pertanyaan berikutnya, Bu. Ini dua pertanyaan yang hampir sama sebenarnya dari Ibu Magdalena Siagian dan Ibu Vince Hobera. Kesehatan mental orang tua dalam mendidik anak, contohnya seperti apa? Dan apa solusi untuk kesehatan mental saat menjadi orang tua? Seperti itu, Bu. Oke, nah untuk solusi-solusi mungkin tadi ada beberapa yang saya sudah berikan ya gitu. Memang karena mungkin keterbatasan waktu saya nggak bisa share detail gitu, tapi itu beberapa hal yang bisa Bapak Ibu lakukan gitu sebagai orang tua gitu. Saya selalu ingat gini sih, kalau kita naik pesawat gitu, itu seringkali ada salah satu aturan keselamatan mereka gitu tentang penggunaan masker oksigen. Gitu selalu dibilang gini, kalau misalnya ada pokoknya penurunan tekanan, lalu masker oksigen turun gitu, gunakan masker itu terlebih dahulu sebelum menolong anak-anak gitu atau sebelum menolong orang lain gitu. Itu tujuannya cuma mau bilang kalau kita gitu punya tanggung jawab untuk menolong orang lain, kita perlu ada dalam kondisi yang baik dulu untuk menolong. Gitu. Makanya di sini dibilang kesehatan mental orang tua berarti itu juga penting gitu. Kenapa? Karena orang tualah yang akan menolong anak-anaknya gitu, mendidik, menolong gitu. Makanya orang tua tuh sebenarnya perlu sekali juga untuk memperhatikan kesehatan mental dirinya gitu. Karena nggak bisa nih kalau misalnya Bapak Ibu mau nolongin anaknya, tapi Bapak Ibu sendiri tuh lagi perlu pertolongan gitu. Makanya dan juga kadang ada yang suka bilang gitu orang tua yang bahagia itu akan membentuk anak yang bahagia juga gitu. Itu menurut saya juga bisa jadi salah satu apa ya pendukung kenapa kesehatan mental orang tua itu sangat penting. Seperti itu. Jadi kalau ditanya kesehatan mental orang tua seperti apa gitu, yang saya bisa bilang adalah ya orang tua yang juga memperhatikan dirinya gitu dan juga memperhatikan kesehatannya sendiri gitu. Karena itu juga buat orang-orang di sekitarnya. Iya, terima kasih, Bu. Nah, ini pertanyaan berikutnya. Wah, ini sebenarnya waktunya tinggal 10 menit, Bu, tapi ini masih ada 6 pertanyaan di depan saya. Jadi bagaimana ini? Apakah ada sedikit perpanjangan waktu kah? Bu Wiwit, Dr. Jesslyn, apakah bisa ada perpanjangan waktu sedikit? Atau bagaimana? Kan masih ada 6 pertanyaan lagi. Nah, ini ada 2 pertanyaan yang hampir sama dari Ibu Martina Rumasep dan Ibu Magdalena Ompusunggu mengenai mengelola emosi yang meledak-ledak terhadap kenakalan anak, cara menekan atau mengelola emosi yang meledak-ledak atau amarah yang meledak-ledak terhadap kenakalan anak. Nah, itu bagaimana, Ibu? Bagaimana ngelola emosi ya gitu. Ya. Nah, saya mau bilang gini ya, Bu, kalau misalnya dibandingkan dengan anak gitu, orang dewasa itu seharusnya punya pengelolaan emosi yang lebih baik gitu. Karena pertama kalau kita ngomongin otak ya, jadi otak untuk bantu ngelola emosinya sudah lebih matang gitu di orang dewasa. Gitu. Jadi sebenarnya kita lebih punya kemampuan ngelola emosi dengan baik. Nah, yang saya mau bilang adalah seperti ini. Ibu mungkin pernah nih ngadepin anak yang lagi marah gitu ya, tantrum lah namanya. Lagi marah, terus ibu ngasih tahu begini, 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 tapi anaknya nggak dengerin. Karena semua orang kalau lagi marah itu susah diajak untuk diskusi gitu, termasuk kita orang dewasa. Jadi kita orang dewasa kalau misalnya lagi kesel gitu ya, susah banget sebenarnya untuk mikir dengan baik. Jadi kalau yang pasti ibu perlu tahu kapan atau misalnya perilaku anak seperti apa yang mungkin akan membuat ibu marah. Nah, kalau tahu, kita perlu tahu yang kedua,
perlu tahu apa yang berubah di badan kita nih gitu kalau mau marah. Misalnya saya kalau marah tuh kayaknya panas badan saya kayaknya kalau mau meledak itu gemeteran gitu, atau saya kalau meledak tuh rasanya sesek gitu. Itu adalah perubahan di badan yang kita perlu kenali gitu. Kenapa? Karena setelah kita kenal, kita perlu cari cara nih supaya marahnya nggak di depan anak atau nggak pada saat itu. Ingat, kalau kita misalnya mengeluarkan perkataan gitu pada saat marah, tadi kita nggak bisa ngeluarin sesuatu yang baik gitu. Karena otaknya pas saat itu tuh lagi nggak bisa berpikir dengan jernih. Mungkin aja ada perkataan kita yang nanti kita sesali setelah itu. Jadi saran saya kalau mulai ngerasa badannya nggak nyaman nih, kalau bisa pergi dulu gitu dari tempat itu, pergi gitu. Jadi misalnya anak bikin bikin marah kita di ruang tamu gitu, kita lihat ruangan berantakan gitu, langsung mulai sesek nih, aduh nggak enak banget tuh ngelihat ruangan berantakan, rasanya pengen marah gitu. Tapi ingat kalau marah kita cenderung mengatakan sesuatu yang mungkin nanti kita sesali. Kalau bisa pergi dulu ke kamar gitu. Jadi kamar dulu, apa yang dilakukan tadi, tenangin diri. Jadi keluarin nafas gitu. Ketahui bahwa ini saya lagi marah nih. Gitu. Jadi tarik nafas dalam, keluarin. Atau ibu perlu minum dulu gitu. Atau ibu perlu ada ibu-ibu yang mungkin perlu ngomel-ngomel aja dulu di kamar. Tutup aja pakai bantal gitu. Jadi keluar dulu. Kenapa? Karena eh, karena pas kita udah mulai tenang nih, emosi itu kan cuma bentar, Bu. Jadi emosi itu naik gitu ya, marah memuncak, habis itu dia akan turun lagi. Gitu. Nah, pas turun gitu, semua yang kita rasakan tadi, sesek lah, gemeteran lah, itu dia juga akan pelan-pelan hilang. Nah, pas itu baru kita bisa berpikir dengan jernih sebenarnya. Kalau pas itu ibu baru keluar, terus ngomong sama anaknya, yuk kak beresin gitu. Mungkin cuman itu aja yang ibu perlukan gitu, untuk bilang. Karena kan yang kita perlu adalah anak membereskan apa yang sudah mereka bongkar-bongkar gitu. Yuk kak, ini ruang tamunya jadi berantakan, yuk beresin bareng-bareng yuk, kayak gitu. Jadi kita nggak perlu gitu marah-marah untuk mengajak anak kita bertanggung jawab atas kehebohan yang sudah dia lakukan, seperti itu. Jadi prinsipnya adalah kenali gitu kapan ibu marah, apa yang terjadi di badan, dan kalau itu terjadi gitu ya perubahan di badan, kalau bisa jauh dulu dari tempat itu, tenangin diri dulu. Pas sudah tenang baru sampaikan gitu. Apa yang mungkin menurut ibu anak perlu belajar gitu. Oke, terima kasih Ibu Wiwit. Pertanyaan selanjutnya dari Ibu Riri Simanjuntak. Anak-anak semakin besar dan makin susah diatur. Bagaimana agar saya bisa mengetahui batasan-batasan keinginan anak? Iya ya. Kalau anak yang semakin besar umumnya lebih mudah untuk diajak untuk diskusi gitu. Apalagi kalau misalnya anaknya udah mulai remaja gitu. Remaja itu mereka biasanya ingin sekali untuk didengerin gitu, dan kita sebenarnya punya kesempatan untuk diskusi. Nah, kalau ternyata anaknya adalah remaja dan punya banyak sekali keinginan gitu ya, mungkin kita bisa ambil waktu untuk ngobrol aja gitu. Mungkin ngobrolnya nggak usah ngelarang-larang dulu gitu, tapi cari tahu kenapa dia suka banget sama hal tersebut, misalnya kenapa dia pengen banget gitu hal itu. Nah, sebenarnya kadang-kadang gini, kalau misalnya anak ya gitu, mungkin kalau masih kecil gitu memang orang tua perlu punya kendali yang cukup penuh gitu. Karena apa? Karena mereka sudah, maksudnya masih kecil, kemampuannya lebih terbatas gitu, sehingga kendali penuh itu ada di orang tua. Tapi sebenarnya semakin anak besar udah mulai remaja nih terutama, itu kendali itu sudah mulai pelan-pelan dikasih ke anak juga gitu. Jadi kayak misalnya dia mau dia misalnya mau handphone gitu ya, itu yang mungkin anak remaja inginkan. Handphone gitu, tanya gitu. Kenapa kamu perlu handphone? Kira-kira handphone itu apa gunanya buat kamu? Gitu. Terus mungkin kita bisa sampaikan apa yang menjadi kekhawatiran kita. Jadi misalnya, tapi mama khawatir gitu kalau kamu main handphone jadinya belajar kamu jadinya berkurang
kayak gitu. Jadi kamu fokus ke handphonemu aja kayak gitu. Nah, pada saat itu anak bisa ditanya, kalau ternyata gitu, yang terjadi adalah seperti itu. Kamu lebih banyak fokus ke handphone gitu daripada ke tugas itu. Apa yang mama bisa lakukan gitu? Menurutmu apa yang paling baik yang kita lakukan? Misalnya dia bilang, oke, handphoneku boleh diambil nih gitu. Oke, berarti itu perjanjiannya kita ya, gitu. Jadi ibu juga bisa tuh tulisin perjanjiannya. Jadi anak juga tahu bahwa ini adalah aturan yang memang sudah dibuat sejak awal, gitu. Bukan berarti kita nggak mau dengerin mereka, tapi mereka juga perlu tahu batasan yang kita inginkan, gitu. Jadi kalau ini yang terjadi, kira-kira kita bisa ngapain? Nah, diskusi di awal ini lumayan membantu. Jadi anak menyadari apa yang menjadi kekhawatiran ibu gitu sebagai orang tua dan sejauh apa mereka bisa atau misalnya atau pada batas apa mereka udah nggak bisa lagi nih atau misal orang tua akan mengambil kendali gitu. Jadi pelan-pelan diberikan kesempatan mereka untuk lebih mandiri memutuskan sesuatu dan mengajak diskusi. Itu kali ya Bu ya. Iya, Bu. Kemudian ini sebenarnya masih ada 4 pertanyaan lagi, Bu Wiwit, dan ini pertanyaannya berbeda-beda. Tetapi di antara 4 pertanyaan ini ada satu pertanyaan, tadi Ibu juga sudah jawab, karena ada pertanyaan dari Ibu Noviansyah, bagaimana cara membangun mental yang sehat, tadi Ibu juga sudah, Bu Wiwit sudah membagikannya ya, membangun mental yang sehat untuk orang tua, dan sudah ada di presentasinya tadi, mungkin nanti Ibu Noviansyah bisa melihat juga di video yang akan kami tayangkan nanti di YouTube Cinta Baca. Nah, ini ada pertanyaan, jadi 3 pertanyaan yang berbeda. Dari Ibu Clara, salahkah jika orang tua punya ekspektasi ke anak mereka? Bagaimana cara mengkomunikasikan ekspektasi yang benar sesuai dengan usia anak? Nah, itu Bu Wiwit. Oke, sebenarnya kalau dibilang salah nggak punya ekspektasi, enggak sih ya gitu. Wajar kok kalau kita punya ekspektasi gitu ke anak. Lalu gimana cara menyampaikan ekspektasi kita gitu. Untuk anak-anak yang lebih kecil, kadang-kadang mungkin mereka nggak ngerti juga gitu kalau punya ekspektasi itu gitu ya. Untuk yang lebih besar gitu, beranjak dewasa, anak SD gitu, mungkin bisa gitu dengan tadi gitu diajak diskusi dan sampaikan gitu. Kalau mama gitu ya punya harapan ini gitu, menurut kamu gimana? Gitu. Jadi kita udah nggak lagi mungkin apa ya bilang mama punya ini, mama pengennya ini, pokoknya ini gitu kan kadang kita suka seperti itu ya, pokoknya harus seperti ini gitu. Nah kalau anak sudah dewasa gitu ya atau sudah mulai ya SD pertengahan gitu ya, itu udah bisa ditanya, mama sebenarnya pengennya seperti ini, menurut kamu gimana gitu. Misal kayak tadi, oh kamu boleh punya handphone gitu, tapi kalau misalnya sudah kelewatan, misalnya kamu malah jadi lebih fokus ke handphonemu daripada ngobrol sama keluarga gitu. Mama sih punya harapan kamu tetap bisa gitu untuk ngobrol sama kita-kita ya, dan nggak fokus di handphone. Kalau ini terjadi, menurut kamu akan kayak gimana gitu? Atau misalnya menurut kamu apa yang bisa kita lakukan? Gitu. Jadi ekspektasinya disampaikan, tapi berikan anak juga kesempatan untuk apa ya punya atau bisa menyuarakan gitu apa pendapatnya mereka gitu. Kalau SD bisa, kalau di bawahnya yang lebih kecil lagi kadang-kadang lebih sulit sehingga kalau buat anak kecil kadang-kadang ekspektasi itu bisa dilakukan lewat pilihan. Jadi misalnya pilih baju gitu ya. Adanya 3 baju, baju A, baju B, dan baju C gitu. Adik mau yang mana? Jadi itu semuanya tetap dalam ekspektasi kita, tapi kita berikan pilihan mereka. Atau misalnya mau hujan, misalnya mau lagi hujan dan mereka mau keluar gitu karena mau main hujan gitu. Mungkin kita bisa kayak kita nggak pengen gitu mereka main hujan gitu, tapi mungkin anak-anak kalau main air ya mereka suka gitu ya. Kita mungkin bisa kasih pilihan, mama nggak bisa gitu minta kamu, mama nggak mau gitu kamu main hujan di luar. Tapi kalau misalnya kamu mau main kalau mau main di luar, kamu bisa main keluar setelah hujan gitu. Atau kalau mau main air, kamu boleh main di kamar mandi gitu, 5 menit. Kamu mau yang mana? Ya gitu. Jadi tetap dalam batasannya kita gitu. Dan kalau anak kecil lebih baik memang dikasih pilihan-pilihan seperti itu.